Hai Baramu, ketemu lagi ya. Nah, kali ini lanjutan dari video sebelumnya yang saya sempat buat tentang keris naga Jawa Lu 13 ini. Yang video sebelumnya itu mengisahkan kekuatan materialnya ya. Nah, ini setelah di sangling, setelah diperbaiki bilah tajamnya yang dari yang ciping, lalu saya sangling ulang, saya sepuh ulang lagi. Nah, ini penampakannya setelah diwarang. Nah, bilah ini saya dapatkan tidak ada sarungnya, jadi karena saya tidak punya sarung Jawa, jadi ya pakai danganan handle-nya Jawa, tapi mendak atau wowernya saya pasang Bali karena saya tidak punya. Oke, sekarang kita akan mencoba bahas tentang keris ini. Unik, keris ini unik ya. Dari awal saya mendapatkan, saya berkeyakinan bahwa dari segi materialnya sangat-sangat bagus. Kenapa? Dari awal sudah melihat bahwa ada chipping ya, chipping di bagian-bagian mata tajamnya. Waktu itu di daerah sini chipping, di sini chipping. Setelah itu saya perbaiki. Chipping itu menandakan bahwa materialnya itu bagus, keras, dan dibuat dari material yang bagus ya. Artinya karena chippingnya terletak pada selorok itu kan baja, jadi bajanya itu menggunakan baja kualitas bagus yang jelas. Maka dari itu saya menduga bahwa keris ini adalah keris bagus. Nah, setelah saya perbaiki dan segala macam, disepuh ulang, saya sangling ala Bali. Ternyata dugaan saya memang tepat, sangat-sangat bagus. Keris ini unik dari segi kualitas material dan tempanya. Itu digunakan material yang sangat pilihan menurut saya, bagus karena keras. Pada saat saya menyangling itu terlihat keras sekali, katos, keras. Makanya dia setelah disangling pulen sekali, besinya pulen, ditempa dengan matang, tempaannya matang dan banyak lipatan. Saya menduga ini tidak banyak layer tapi lipatannya banyak. Kenapa? Dari proses pengerjaan penyanglingan sudah kelihatan bahwa keris ini keras. Jadi bedanya di tempat lipat itu, dia akan matang besinya, sehingga proses pengerjaannya itu terasa sekali. Kalau yang biasa ngerjain membuat maker keris, dia akan tahu kerasnya beda antara basic layer sama tempat lipat. Nah, itu dari materialnya. Saya menjamin di materialnya ini sangat-sangat bagus keris ini. Entah apa pakem atau enggak, untuk dari segi naganya sangat sederhana saya lihat ya. Mungkin karena kerasnya itu, jadi tidak banyak ornamen ukiran. Karena materialnya keras, jadi dia sang pembuat memilih naga dengan simpel ya, tidak banyak ukiran, karena memang faktor kekerasan bilah ini menentukan bahwa sang pembuat itu merasa, menurut saya ya, sekali lagi menurut saya, merasa kesulitan untuk memahat ukirannya. Beda dengan basic layer, itu gampang sekali, empuk lah. Kalau ini saya yakin pahatnya gampang tumpul ya.
pahatannya susah. Ini dari segi bentuk naganya yang simpel menurut saya. Mungkin ada pakemnya, memang saya kurang paham untuk naga Jawa. Nah, yang kedua, ini keunikan pamornya. Kita mulai dari gonjo ya, bawah ya. Kita lihat bagian bawah gonjonya. Ada pamor-pamor di bagian bawahnya itu. Ini pada bagian bawah gonjo, dan pamornya sedikit lebih terang, alias akodiat, full akodiat ini. Nah, ini beras utahnya halus, bulatannya halus-halus dan full akodiat. Ini di bawah di gonjonya ya. Nah, itu kita bisa lihat. Nah, terus pada bagian sor-soran bawah, nah ini unik juga. Nah, saya tunjuk pakai ini ya. Nah, ini pun lebih terang daripada pamor yang ini. Jadi ini akodiat full ini, dan pada bagian bawahnya membentuk gunungan, seperti bawang sebungkul, tapi dia lebih ke gunung ya, ke junjung derajat. Ini bagian bawahnya, pada bagian bawah, dan ini bolak-balik. Ini baliknya juga. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, baliknya juga membentuk gunungan gini ya. Nah, ini gunungan dengan beras utah, di tengah-tengahnya bulatan kecil. Ini baliknya juga ada akodiat di pamor ganjenya nih, ada beberapa. Lalu nah ini full akodiat full ini. Kita bisa lihat di sini ya. Ini akodiat ini yang tebal-tebal ini. Nah, artinya material pamornya sendiri tidak mono ya, tidak satu jenis bahan menurut saya, karena ada perbedaan warna di sini. Nah, kita bisa lihat ini. Kita bisa lihat, nah ini ada perbedaan warna. Dia lebih terang daripada yang lain. Nah, ini lebih terang dan halus, banyak sekali ininya, bulatan-bulatan halus. Nah, ini lagi, ini lihat, ini lebih terang daripada yang lain. Akodiat ini beda bahan menurut saya, dan dugaan saya kemungkinan juga dicampur iron meteorite. Karena apa? Rabaannya itu timbul dia nih pada bagian yang lebih terang ini, yang akodiatnya dia timbul kalau diraba, padahal ini disangling ala Bali. Jadi kemungkinan menurut saya, dugaan saya, ini menggunakan campuran iron meteorite juga. Nah, kalau diraba gini terasa sekali timbulnya, padahal rata disangling. Ini ya, kita raba, oh dia timbul. Materialnya keras juga ini bahannya. Lalu ini ada beberapa bulatan-bulatan kecil. Nah, ini mungkin kalau di buku keris apa ya, pendaringan kebak ya. Nah, ini bulatan-bulatan kecil. Nah, bulatan kecil ini biasanya terjadi karena banyaknya lipatan, dan bulatan kecil ini tidak dirusak ya, dia terjadi alamiah dari bekas pukulan palu biasanya. Karena terjadi alamiah, ini terjadi juga karena banyaknya lipatan, sehingga bulatannya sangat-sangat halus. Berbeda dengan kalau membuat pola pamor yang dirusak, itu bulatannya besar-besar. Ini halus, kecil-kecil ya. Jadi terjadi karena banyaknya lipatan dan bekas palu saat membuatnya. Nah, ini.
Ini juga akodiat. Nah ini akodiat. Akodiatnya kelihatan sekali yang ini ya. Nih. 1, 2, 3, 4 nih. Kalau diraba timbul dia, timbul klik gitu, timbul. Jadi sangat-sangat berkualitas ini keris menurut saya ya, bagian ujungnya. Nah untuk bilahnya sendiri ini bagian tajamnya sudah semua saya perbaiki, jadi tidak ada tidak ada kerusakan lagi, hanya mungkin ada sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit. Nah, ini zoom dekat ya, kita bisa lihat kualitas pamornya, lapisannya, tempaannya matang sekali. Nah kita sekarang melihat bagian naganya. Lihat, naganya simpel sekali menurut saya. Dia memakai mahkota. Lihat, sangat-sangat indah dan sangat-sangat berkualitas materialnya ya. Nah itu menurut sepengetahuan saya dari segi teknik tempanya ya. Nah, ini banyak sekali lipatannya ini. Nah gitu bisa lihat akodiatnya, pamor akodiatnya banyak. Oke. Nah demikian sedikit ulasan saya tentang keris ini. Keris yang sangat gagah menurut saya. Bagian belakangnya melebar dia ya. Nah ini juga bagaimana kalau keris Jawa disangling ala Bali ya jadinya begini. Apakah semua keris Jawa jika disangling akan pulen seperti ini? Belum tentu juga. Sangling itu sekedar menghaluskan bilah ya dari pori-pori. Tapi untuk kepulenan dan kepadatan itu kembali lagi menurut saya, sekali lagi menurut saya adalah untuk mencari pulen dan pulen dan bilah yang yang ya pulen itulah, dibilang pulen ya. Itu kembali lagi dari kualitas material yang digunakan. Jika menggunakan pakem kuno yang mana standar penggunaan material adalah besi, pamor, dan baja, itu kemungkinan akan jika disangling akan menunjukkan kepulenan itu sendiri. Belum lagi ditambah oleh tempat lipat ya, tempat lipat yang banyak, bukan layer yang banyak, tapi basicnya materialnya sedikit lalu ditempa lipat berkali-kali. Artinya jika menggunakan tempat lipat maka bilah ini akan matang tempaannya. Itu tidak bisa dipungkiri pada saat nanti terakhir finishingnya. Seperti keris ini saya yakin ditempa dengan matang, lipat dengan matang dan menggunakan material pakem kuno. Makanya bisa dia pulen dan licin, kelihatan licin gitu loh. Karena memang material itu berpengaruh sekali sama finishing akhir. Jika keris yang digunakan tanpa material yang baik, itu hanya halus saja kalau disangling. Untuk mencari sampai titik pulen itu sangat-sangat susah didapatkan. Jadi bukan karena disangling lantas pulen semua keris, tidak. Sama kayak Anda ambil besi terus sangling.
dan ambil baja terus sangling. Itu Anda akan tahu sendiri perbedaannya nanti. Nah, itu yang menurut pengalaman saya pribadi gitu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Demikianlah ulasan saya terhadap keris naga Jawa ini, naga Jawa Lo 13 ini. Semoga berkenan, karena saya ambil dari perspektif pengetahuan saya dan keilmuan saya, serta perspektif yang saya pernah lakukan. Jadi bukan katanya, dari pengalaman saya nempa, pengalaman saya grinding, pengalaman saya nyangling, itu yang saya sampaikan untuk keris ini. Oke, sampai ketemu di lain waktu. Cihai.